dan mempersiapkan jaringan baik itu jaringan lokal maupun jaringan yang bersifat internet seperti itu ya, jaringan tergabung atau menggunakan basisnya telah menggunakan jalur atau kabel. Ini yang pertama adalah seperti itu, jadi berkaitan dengan membuat dan berbasis data tentang jaringan. Yang kedua, kemudian kunci programnya. Tentu setelah kita buat tadi, perlu kunci programnya. Karena programnya bisa dibuat dengan data dari seperti itu ya. Dan kemudian ini kan sebenarnya kalau bisa dilaksanakan, tidak ada punya sendiri, tapi kemudian itu bisa berbentuk skala kecil. Ya, skala kecil itu hanya untuk internal seperti itu, nanti bisa juga menjadi skala yang besar berbentuk eksternal. Ya, sebelum program itu ditampilkan diajarkan, harus ada fungsi yang terlebih dahulu. Karena di materi sebelumnya sudah tersampaikan seorang bintro, ya, seorang bintro operator ini yang bisa menjadi itu, ketika dia dalam mengembangkan sebuah proyek, dia akan menjelaskan kepada seorang analis. Nah, analis akan bekerja di lapangan. Hasil dari analisnya akan diberikan kepada seorang desainer. Dan tugas desainer selanjutnya baru pemerancang. Setelah perancangannya laporan diberikan kepada seorang programmer. Programmer akan mengerjakan sesuai dengan perancangan yang telah dibuat oleh seorang desainer. Maka programmer akan membuat programnya kalau sudah jadi. Maka sebelum dibutuhkan ini biasanya sudah dicoba dalam skala kecil. Artinya dicoba dalam terkenal dulu. Siapa yang menjadikannya? Ya, supaya program kita betul-betul sudah siap sudah siap dilaksanakan. Maka ditugaskan oleh seorang yang kualitas berarti yang menjaga supaya sistemnya itu betul bagus. Jadi sebelum diusulkan ini ya, artinya sudah ada kesalahan. Kecuali ada beberapa kesalahan ketika sampai sebelumnya ya nanti kaitannya dengan yang namanya pemeliharaan atau pemanfaatan. Ketiga, memasak dan produksi kembali. Tentu setelah diuji pakai SPA tadi, kita akan terapkan di lapangan. Nah, setelah diuji dalam skala kecil tadi, hanya beberapa orang tadi ya, setelah itu kan kita pasang, ya kita terapkan mana ya di lapangan. Mana yang membutuhkan sebuah informasi tadi. Ya. Terus tadi integrasi ya, integrasi kita lakukan karena beberapa proses bisa saja dibuat sendiri yang terlintas seperti itu. Maka perlu disampaikan juga itu supaya nanti hasilnya supaya hasilnya maksimal. Keempat, mengirim sistem baru dalam operasi. Mengirim sistem baru ini ya otomatis ya tetapnya dan mengubah secara perlahan memang menjadi sistem baru sehingga dilakukan pemasangan produk data yang akan digunakan pada pembangunan. Dan di sini yang terjadi pergeseran transmisi menjadi sistem yang baru ya, yang lama tadi ada sistem lama ke sistem yang baru dan kan ada transmisinya seperti itu. Selanjutnya testing dan implementasi ya, testing dan implementasi. Sesudah mengerjakan pekerjaan pada sistem ya. Selanjutnya adalah termasuk pemilihan sistem langkah berikutnya adalah implementasikan dalam catatan sistem baru tersebut. Ya kita tadi ya, kerjanya di sini tapi juga lengkap. Tapi sekarang diberikan di lapangan eksternalnya, lalu sekarang yang besar. Nah, tahap implementasi itu merupakan waktu sejak setujunya rancangan sistem baru oleh manajemen sampai pada jadinya dilaksanakan oleh sebuah perusahaan atau instansi. Testing dan implementasinya melakukan ujian terhadap sistem informasi atau program atau aplikasi atau produksi yang sudah digunakan juga ya. Uji dan membandingkan yang sebelumnya untuk menentukan keunggulan pada sistem yang lama dan mengurangi kesalahan pada sistem yang baru. Sistem yang baru lebih baik daripada sistem yang lama. Tentu kita membangun sebuah sistem yang baru kalau lebih baik daripada sistem yang lama apa? Ya. Makanya di sini kita membangun sistem itu tentunya harapannya adalah lebih baik. Pada prinsip yang ini sampai itu benar-benar dapat menyelesaikan masalah pada sistem atau organisasi. Jadi sistem betul-betul digunakan. Tapi kan ada juga ya, jadi ada ujian secara eksternal berarti dapat berarti ada istilahnya tadi. Istilahnya itu kan diapakan program yang dibuat itu sudah betul-betul ada tambah-tambah. Nah, jadi dia itu kan sudah paham dia betul karena dia ada orang-orang yang paham tentang dunia penggunaan ini. Saya ketika di lapangan program ini diimplementasikan di lapangan kan tidak semua orang sama dengan bagian SDA-nya tadi. Jadi orang awam atau orang umum itu ketika mengerjakan itu tentu ada beberapa kendala-kendala yang tidak seperti itu. Atau mungkin ada yang dimasukkan atau dari sebagai seperti ini ya. Mungkin jalannya yang di awalnya sudah bagus tapi mungkin kurang lebih lagi seperti itu ya. Karena memang yang kita akan itu biasanya paham seperti itu ya. Maka bisa
Selanjutnya dari pengujian, suatu proses dilakukan untuk melihat apakah yang digunakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi menguji di sini ya menerapkan tadi rencananya kan seperti ini, membuat proposal seperti ini. Kita uji apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum sesuai dengan rancangannya belum. Atau juga pengujian sistem itu suatu kegiatan untuk mengevaluasi keunggulan dan kelemahan terhadap suatu sistem yang diuji. Jadi di sini kita bisa mengevaluasi ya penerapan tapi setelah dilakukan kita harus evaluasi apakah sudah sesuai dengan yang di sana itu apa kelebihan dan apa kekurangan dan kualitas itu tetap terjaga. Selanjutnya bagaimana evaluasi terhadap kegiatan yang sistematis ya dalam mencapai tujuan sistem. Mengevaluasi keseimbangan jumlah pelaksanaan kegiatan dengan tugas-tugas dalam suatu proses kegiatan. Jadi dengan demikian ada evaluasi. Jangan sampai nanti beban kerja di kegiatan ini sekali saja. Dan ini dievaluasi keseimbangan yang mana yang terlalu berlebihan sehingga bukan terakhir atau bukan dengan yang lain sehingga keseimbangan itu. Jadi bukan kerjanya tidak terlalu. Kemudian dari evaluasi tapi dilakukan memastikan dari suatu program yaitu menguji apakah program dalam hal ini bisa menjadi informasi dan sekarang telah menguji yang dipersyaratkan. Ya, tapi dilakukan untuk memastikan atau menjaga suatu program tadi dapat dilakukan tentang suatu program supaya program yang dilakukan itu dapat terjaga dengan baik. Testing merupakan proses analisa dan analisa software pada testing itu bertujuan untuk memperbaiki adanya perbedaan antara software yang ada dengan kondisi yang diinginkan untuk melihat kerusakan atau program melakukan evaluasi untuk dari software. Nanti setelah dilakukan di lapangan ternyata kurang ini atau apa softwarenya ada masalah, maka kurangnya testing ini ya. Kemudian itu berarti melakukan proses evaluasi terhadap itu yang sudah ada, apakah itu sudah sesuai yang diharapkan oleh user. Menilai evaluasi terhadap output atau hasilnya, itu ya perjalanan seperti ini, seperti ini, proses seperti ini, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang lama seperti itu, ya. Hasil lama itu harus seperti ini, nanti gaya juga akan tapi lebih cepat atau lebih baik. Menguji terhadap itu pengolahan atau output sistemnya, ya, jadi punya seperti apa, prosesnya seperti apa, kalau tidak dijalankan seperti apa, ya, sama dengan yang sebelumnya, itu lebih baik daripada yang tidak lama. Penonton penilaian dan evaluasi terhadap komponen sistem prosedur pelaksanaan kegiatan dan buku atau kualitas dari sistemnya. Pengujian terhadap sistem ya, personel ya. Untuk menguji di sini ya, memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah personel ya, personel. Jangan-jangan ada personelnya nggak bisa. Maka kalau nggak bisa, nanti ada pelatihan sendiri atau pengujian kegiatan yang dilakukan, apakah sudah sesuai kegiatan yang dilakukan. Ujian misi dan tujuannya dan misi ya, misinya apa? Ujian testing dan implementasi itu apa? Sudah itu ya. Testing dan informasi program aplikasi yang ada, ternyata dia ujian terhadap komponen informasi apakah sudah mendukung. Ketika dilakukan, ternyata ada beberapa komponen yang tidak mendukung atau banyak. Kita lakukan ujian. Konsep pengujian testing dan implementasi informasi yang ujian dari ini biasanya untuk model-model seperti ini, model seperti ini biasanya digunakan oleh pakar ya. Kalau nggak pakar, nggak paham model terhadap model seperti apa. Ya, model terhadap model informasinya, terhadap model terhadap sendiri, model terhadap logika, maupun relasi data dalam menghasilkan laporan informasi kepada user biologikanya seperti apa. Kemudian terhadap tahapan analisisnya ya, kemudian terhadap tantangan-tantangan, kemudian terhadap keunggulan dan kelemahan itu dapat digunakan, kemudian terhadap kasus juga. Jadi di situ dijelaskan kenapa kasus ini ya, menggunakan kasus ini yang para menggunakan kasus ini itu biasanya ada terkait jadi karena ini mungkin pasti di beberapa faktor yang ada bukan dari kita dari kualitas bukan dari hal yang lain atau kemudian mendapatkan itu dan tentang penerapan, yang pertama melaksanakan penerapan jelas ya kita akan melaksanakan penerapannya akan melaksanakan yang mengumumkan penerapannya itu melaksanakan bahwa mulai 1 Desember presiden saya akan menggunakan yaitu saya kepada mendapatkan informasi yaitu presiden dengan UMD maka penerapannya yaitu kita lakukan pada bahwa tanggal 1 Desember kita akan menggunakan sistem yang baru tapi untuk menggunakan sistem yang baru tidak ada yaitu transmisinya yaitu kita lakukan coba melaksanakan penerapan yaitu mulai tanggal ini untuk kita akan berhubungan
Mungkin kalau kalian hanya kalau banyak mungkin satu kamera atau dua kamera tidak masalah, tapi kalau kalian punya ribuan ini masalah. Menyiapkan database-nya tadi ya, menyiapkan database-nya perangkat-perangkatnya terus bisa dirasakan dengan harga tadi ya, termasuk datanya, menyiapkan datanya, database-nya tadi menyiapkan database itu dari pemantau ke file. Contohnya data karyawan ini ya kita lakukan sensitif yang misalkan ini perlu kita data dulu. Oh, frekuensi dengan menggunakan itu dengan menggunakan wajar korban. Maka kita lakukan tekan wajarnya dulu supaya nanti dapat prediksi wajar seperti ini kodenya apa. Sehingga bisa kita siapkan kode karyawan ini kodenya seperti ini, kodenya seperti ini, namanya siapa, sebabnya apa. Sehingga ketika dilakukan frekuensi dan kita tadi, jadi dengan tekan wajarnya tadi bisa sesuai ya, berarti ada. Kalau tidak tahu itu ada ya, maka nanti harus dimasukkan dulu, maka otomatis tidak akan terdeteksi. Menyiapkan aplikasi itu yang menyiapkan dulu ke tempat seperti itu yang punya pendidikan, didik peserta atau pemakai seperti itu ya, jadi peserta pemakai ada datanya pelatihan kita kenal. Selanjutnya menyiapkan ulang apapun hanya juga bermasalah masuk dalam perkembangan. Kalau masih baru tidak kenapa kita ulang, tapi kalau sistem yang betul-betul baru kita lakukan sampai ini sistemnya jalan sekarang dan bukan prosesnya ada. Oke, sebelum itu saya sama terima kasih untuk Mbak Sinta Heriana. Selamat malam Mbak Sinta Heriana. Mudah-mudahan bisa ambil lainnya bisa bergabung kita ya. Oke, terima kasih Mbak Sinta Heriana. Ini sudah belajar di sini. Jadi yang kita sampaikan itu tidak hanya bisa saja terkait informasi. Nah, untuk masuk ke sistem itu ada cara yang kita gunakan. Kita dapat dari satu perusahaan atau perusahaan dari satu. Apakah kita langsung? Dan itu bisa berbeda dalam kekurangan dengan menggunakan langsung. Kedua yaitu menggunakan paralel, berjalan bersama-sama, beriringan. Ya, proses bertahap yaitu model film proses atau penelitian bertahap seperti ya, atau model film proses. Jadi di sini kita gunakan proses langsung dari sistem lama kita ganti yang baru. Kalau paralel yang lama baru berjalan bersama-sama. Nanti setelah itu akan berhenti. Ya, seperti itu. Dan itu kemudian tadi sebenarnya hanya satu bulan. Jadi kita kita gunakan antara satu bulan dan satu Januari tahun 2025. Berarti proses yang lama sudah dilakukan lagi. Kalau model yang besar tapi ya kita besar kita jadi kalau yang banyak lagi yang misalnya karyawannya dalam lakukan atau dua ya kita perlu yang kita dapat dapat jadi kita bisa tapi nanti akhirnya kami seperti sama dengan model paralel. Selanjutnya organisasi dengan menggunakan proyektor ini kita menempatkan kantor pada satu departemen katakan ada departemen itu kita sebagai pilotnya yang nah, maka kita harus belajar di sini kita diterapkan pada departemen yang lain sekarang. Nah, konsep langsung memiliki keuntungan ya, jadi gini ya. Teknik konsep ini baik dilakukan untuk yang tidak terlalu besar. Jadi kalau perusahaan besar itu kan masalah menggunakan ini. Ya kan kita sudah berkecukupan sudah tidak ada masalah. Ya konsep itu harus dilakukan tidak terlalu mahal. Karena seperti itu tidak terlalu mahal. Jadi jangan untuk pusat-pusat itu bisa digunakan konsep secara langsung. Itu keuntungan sekarang beda dengan yang paralel itu segala-galanya. Kemudiannya mungkin itu segala yang ini juga kembali gagal dilakukan dan diterapkan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember ya 1 Desember ya. Sedangkan kita terapkan dirinya. Tapi sebenarnya jalan akhirnya kalau kita besar jadi masalah kalau kita kecil mencapai yang kita 25 itu berapa itu yang kita tambah kalau yang juga jadi masalah. Yang kedua, tentang paralel itu menjadi ini dalam konteks yang tinggi kepada siapa yang terhadap segala jasa yang lain. Jadi ketika kita tidak berani gagal, masih ada dikatakan yaitu selama masih ada yang lama. Karena ini berjalan sebenarnya. Dan ini kalau kita ini jadi masalah. Kalau kita ini di sini jadi biaya keluarga juga kita lama ada biaya sendiri, kita ada biaya sendiri yang jadi masalah. Kemudian biaya keluarga itu yang harus dikeluarkan sekitar
dan hal tidak tertentu besar kecil. Ini ada digunakan para lain contohnya untuk perusahaan yang besar. Kalau perusahaan itu bisa menggunakan model paralel ya bagaimana biasanya ini. Yang ketiga model bertahap. Keuntungannya memperkecil bentuk kesalahan yang akan terjadi sistem yang baru karena dilakukan secara bertahap. Jadi mulai sedikit ya. Setelah ini kita masuk ke tahap 1, ke tahap 2, ke tahap 3, ke tahap 4, sampai 9%. Kerugiannya pasti dibutuhkan untuk sistem baru itu lama karena sebenarnya dilakukan secara besar. Jadi itu dulu ya. Nanti kapan-kapan sistem baru itu dalam sepenuhnya bisa pakai konten waktu yang lama. Konversi modal seperti tadi yang kemarin itu modal itu hanya terletak pada yang saja karena tidak dibutuhkan pada semua apartemen. Jadi dicoba hanya pada apartemen A, juga kalau ada kejadian dari apartemen A dan apartemen B tidak jadi kejadian secara diterapkan. Kesalahan yang terjadi pada sistem yang baru dapat diperbaiki terlebih dahulu sehingga kesalahan tidak terjadi pada ada yang lain. Setelah dilakukan ternyata ada beberapa kelemahan, maka kelemahan ini bisa diperbaiki. Jadi pada dilakukan lagi sehingga kalau mau dilakukan kepada yang lain tidak siap. Dan ternyata kemudian ada masalah di area lain dapat dilatih di area teman di dalam situasi yang nyata. Jadi operator menyediakan situasi yang seperti ini itu ya dari departemen lain kan tidak ada contohnya nanti terapan itu akan cara dia jadi loh nanti pembelajaran seperti ini kan sudah didapatkan apa sudah berapa pada departemen A, tapi departemen B tinggal lihat setelah ini aplikasikan di lapangan. Apa yang terjadi itu proses menjadi sangat sama karena harus melakukan proses di dalam satu area. Jadi untuk prosesnya banyak berapa kalau hanya dalam waktu sekitar proses tidak jadi itu tidak masalah. Tapi kalau iya kalau misalnya ada beberapa apartemen ya itu menjadi masalah. Dan dari satu itu peserta ini tidak ada masalah. Oke, kalau ini saya mau tanyakan, silakan tidak hadir. Mbak Cinta yang tanyakan, mau tanyakan Mbak. Kalau tidak ada persiapan untuk data penerapan, ini ada yang sudah masuk kemudian apa membaca sinyal tadi. Oke, terima kasih Mbak Cinta yang harus berada. Oke ya, persiapan kegiatan penerapan. Apa yang harus persiapan ketika kita akan penerapan sistemnya? Menyiapkan berarti bukan membangun gedung ya. Jadi persiapkan ini adalah mempersiapkan tempatnya di mana. Bisa saja persiapan itu dari gedung yang sudah ada atau dipikir tempat tempat tertentu yang penting jalan dulu. Nanti kalau bisa seperti ini, artinya harus sudah disiapkan. Ya jangan sampai nanti sudah disiapkan kalau di mana kan nakal. Yang itu harus mempersiapkan tempat. Yang kedua untuk organisasi dan jabatan. Dengan adanya seperti ini semua dimunculkan organisasi. Siapa yang bertanggung jawab nanti dan jabatannya apa? Jangan sampai semua harus tidak jadi diserahkan pada perspektif.
itu nyata-nyata atau bentuk yang baik, ya apa kita buat dan kita cara mengajar sebetulnya. Dengan memberi rumah sifat dengan apa itu, tapi rumahnya kita tidak bisa mengikuti dari cara dengan membuat itu kapan dilakukannya nanti ada dengan gitu ya, karena kadang-kadang dia baik itu masih berhubungan dengan pertanyaan yang terlalu. Delapan kita sedang komputer, tapi lihat lagi tadi ya, tadi yang tadi sudah cepat terjadikan maka komputernya tentu dari gitu ya, kita uji dengan skala tadi ya, apa mulai menerapkan dalam satu tapi dari sekarang sudah kita laksanakan itu dan sekarang saya akan memberikan hasil yang maksimal dalam pertama rumah. 9 masyarakat membantu apakah itu berkaca atau menerapkan ini juga menggunakan model tadi ya, model paket ini. Nah, itu tentu ada bagian dari kekurangan kalau kita kecil adalah secara langsung karena biayanya ringan. Tapi kalau perusahaan kita menggunakan model seperti yang kecilan secara dari masalah kalau lagi ini kalau tidak ada bagaimana mempunyai kita kita dengan menggunakan proses yang tahap atau juga bisa paralel lagi kalau kita paralel di sana maka kita adalah dan situasinya dalam hasilnya. Dan jika penguatan pacaran, ya, apa dari pacaran ini telah beberapa tertentu, kemudian kemudian dapat kurang maka menggunakan kepada siapa yang kita minta atas kekurangan di atas tadi, tapi tidak ada dikatakan bahwa dia menunjukkan satu organisasi dan kebetulan dari memutuskan struktur organisasi dan kebetulan dari Indonesia nanti apabila siapa yang kita minta itu jangan sampai kita tahu kaitannya dengan ini atau kaitannya dengan ini. Tadi saya katakan di dalam satu argumentasi ya. Ini ada kemudian yang bertanggung siapa atau kemudian siapa yang bertanggung jawab apa yang bertanggung jawab yang kita bertanggung jawab itu untuk dan siapa yang bertanggung jawab. Pengawasan juga menggunakan perusahaan yang memperbaiki kekurangan dari perusahaan dan dalam situasi mungkin akan membuat perusahaan itu muncul data itu pengawasan sebenarnya kan jadi masalah ya kalau menggunakan ini. Kita masuk ke dalam tahap pemeliharaan. Jadi pemeliharaan itu penting ya, pemeliharaan itu mudah sebetulnya, tetapi pelaksanaan dilakukan karena tidak mau kurang dijelaskan. Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan? Pemeliharaan itu adalah dengan beberapa tindakan yang dilakukan untuk menjaga ekosistem dalam atau memperbaiki atau proses dan memelihara itu ya berarti artinya memperbaiki satu fungsi di mana satu fungsi itu bisa diterima oleh penggunanya. Dan perbaikan ini bisa dalam arti yang kuat dan juga bisa dalam arti itu. Kemudian dalam arti itu berarti yang memperbaiki yang besar dalam arti yang bisa juga mengganti. Tergantung daripada satu kuat. Kalau sudah bisa digunakan untuk pemeliharaannya yang nanti terganti. Jadi apa? Nanti dengan yang lain sampai waktu kita diterima. Karena pemeliharaan yang untuk pekerjaan yang lebih luas daripada pekerjaan pemeliharaan yang karena banyak tata pemeliharaan di dalam pekerjaan itu kita kenal dengan tata itu main peran. Itu berada di beberapa alasan kenapa terjadi pemeliharaan. Salah satunya dari itu kekalahan yang punya bukan proteksi umum ya, seperti ada indeks seperti itu ya. Ada beberapa indeks kepala-kepala yang dulunya belum terdeteksi sehingga waktunya pemeliharaan kita atau sesuatu perbaikan sehingga kita itu bisa berjalan sebagaimana dan prosesnya tetap terjaga, kualitas tetap terjaga. Sistem kalau perubahan karena pemerintah atau dari semakin bisa ternyata ada beberapa hal itu terdapat kekuatan rumah jadi namanya diskon karena ada komisi seperti itu ya itu menentukan dari diskon tersebut. Terus kita mengenal juga karena dari masalahnya, jadi karena dari belajar kita dari pemerintah ini ada dalam kegiatan kalau mau mengganti itu akhirnya UMR itu ya terjadi kenaikan daerah masuk ke dalam kegiatan yang masih kalau yang lain itu jadinya dalam rangka
lama-lama tetap aja jadi dengan perjalanan otomatis kan mereka itu kan kadang dipakai akan menggunakan dipakai untuk jauh. Yang kedua harus kelihatan adanya backup. Yang backup itu penting. Jadi segala sesuatunya kalau ada hubungan gagasan, siapa yang backup? Backupnya macam-macam. Bisa di backup oleh teknik, bisa lewat jadi backup lewat flow, bisa dicetak lewat pesan, apa saja. Jadi ada backupnya. Jangan sampai tidak memiliki backup. Itu koordinasi ya, kita perlu ya, aktif ya, supaya ini berlatihan, aktif, antivirus, dan itu dari kepentingan. Ya, tadinya dibela atau objek, gitu ya. Ada itu karena ada beberapa yang seperti aktif ya, dan seperti tidak kompatibel, tidak ada yang baru, berlaku. Tetapi yang melakukan atau implementasi ya, dari dengan perkembangan atau kebutuhan yang ada pada pelanggan. Dan kita yang seterusnya, saya tidak secara mengambil tadi ya, atau tidak fokus adanya keamanan ya, berarti pada keamanan yang kita perhatikan, untuk kita dari masuk semuanya pada jalan dunia maya, kemudian saya harus perhatikan dengan baik. Selanjutnya pemeliharaan penggunaan sistem ya, penggunaan sistem memang penggunaan sistem tidak beres. Nah itu kebanyakan jadinya penggunaan sistem di kantor, mohon maaf ya, ada beberapa yang lain-lain seperti itu. Ya, punya di online itu kan untuk masalah yang memberikan akses atau biasanya daerah apa itu kemudian seperti bisa juga di di online itu kan punya kalau di seperti itu sama orang lain karena itu yang beberapa hal. Jadi orang yang suka di sini dan mereka terkenal itu. Maka perlu perhatikan itu bisa sistemnya karena bisa sistemnya nggak boleh. Audit sistem ya, sistem yang sudah kita audit ya, gimana kelemahannya, nah, kalau kita perbaiki, jaga sistem tadi ya, jaga berkala, terus tadi lihat tunjukkan ya, sekali kita jaga, kita lihat, kita pelihara, perbaikan, jaga hal-hal yang kita inginkan. Peningkatan sistem ya, peningkatan sistem supaya sistemnya menjadi baik. Model-model semacam itu sudah kita dapatkan, model negara seperti ini ya, negara seperti ini didapatkan di dalam kesehatan. Kita kenal namanya pembiayaan korektif, ya, pembiayaan langsung efektif dan efektif. Jadi ya, di dalam kita namanya juga pembiayaan kesehatan. Pembiayaan efektif terdiri atas teknologi dan pembiayaan untuk usaha bermanfaat permasalahan. Ada yang ada dengan skala. Efektif di sini mempertinggi ya, program yang mana dapat memantau pembiayaan. Agar ini bisa menghasilkan perubahan dalam mengenal perubahan melalui perjalanan informasi investasi. Korektif adalah perubahan sistem yang sifatnya mengoreksi segala-galanya yang tentang atau yang berjalan. Ada yang kemudian sifat di dalam. Prosedur pembiayaan ya, prosedur pembiayaan kita itu prosedur pembiayaan itu mengikuti